Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membaca sedikit tentang ringkasan dari perilaku organisasi, itu bab 5-nya, yang tentang motivasi kerja. Motivasi kerja, kita lihat dulu pendahuluannya. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawan yang memiliki prestasi yang baik, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Di sini pengertian motivasinya tersendiri menurut Kadarisman 2003, dalam Aldi dan Susanti 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dan dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Di sini teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkan. Di sini beberapa pendapat tentang motivasi menekan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama itu hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini dia menemukan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkat kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Yang ke A itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Yang ke B itu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindung, baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman termasuk lingkungan yang tertib. Yang ke C itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan dikasihi. Yang ke D itu kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Yang ke E itu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkat kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan tahap kebutuhan fisiologi dirasakan sebelum kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dirasakan sebelum kebutuhan sosial, dan seterusnya. Di sini yang nomor 2 itu teori ERG. Clayton Alderfer mengemukan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakan dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Di sini teori yang dikemukakan Clayton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, yang A itu kebutuhan eksistensi. Itu kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang ke B itu kebutuhan keterikatan, kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga itu kebutuhan pertumbuhan, yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. Yang ketiga itu studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para penelitian mempelajari pekerja Stone Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Yang keempat itu studi kepuasan kerja Hertzberg. Pada akhirnya tahun 1950-an, Frederick Hertzberg menyurvei 2000 akuntan dan
insinyur mengenai kepuasan kerja. Hotspur mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Di sini yang kelima itu cara supervisor memandang karyawan dapat mempengaruhi cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori Ike kemungkinan besar akan menggunakan mengendalikan ketat terhadap pekerja dengan sedikit pendelegasian wewenang atau tidak sama sekali. Sebaliknya, supervisor yang mempercayai teori Y akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerja bertanggung jawab. Yang keenam itu teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagaimana didasarkan pada gaya Jepang yang memperoleh semuanya karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sini rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk menggantikan kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Di sini aplikasi dari teori motivasi dan struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan itu yang pertama itu penyederhanaan kerja, kedua perputaran kerja, yang ketiga pemekaran pekerjaan, yang keempat pengayangan pekerjaan. Di sini meningkat kepuasan dan motivasi kerja. Teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawannya untuk bekerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Di sini ada beberapa motivasi dari karyawan. Yang pertama itu program kompensasi yang memadai, keamanan kerja, jadwal kerja yang fleksibel. Keempat itu program keterlibatan karyawan. Baik, itulah ringkasan dari teori bab 5 tentang mata kuliah perilaku organisasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.